Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Berikut adalah pengertian masing-masing golongan obat yang sudah disampaikan tadi. Ada analgetik, yaitu zat-zat yang dalam dosis terapeutik dapat mengurangi, meringankan, menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi obat analgetik ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, ya, tetapi pasiennya tetap dalam keadaan sadar. Selanjutnya ada antiinflamasi, merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan atau inflamasi. Selanjutnya antipiretik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi demam. Mari kita ulangi. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri. Antiinflamasi adalah obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan. Dan juga antipiretik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi demam. Nah, ini mekanisme kerjanya. Obat yang termasuk golongan analgetik ini dapat bekerja baik di perifer maupun di sentral atau di pusat. Tetapi kebanyakan obat golongan analgetik ini bekerjanya itu di bagian perifer, lebih banyak kerjanya di sana. Efek analgesik ini biasanya berhubungan dengan efek antiinflamasi dan diakibatkan oleh inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan yang meradang. Ya, jadi rasa nyeri dan peradangan itu ada kaitannya, ada hubungannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Di sini ada prostaglandin, salah satu yang dapat menghasilkan nyeri, tetapi mempotensiasi nyeri yang disebabkan oleh mediator inflamasi lain. Ada bradikinin, ada histamin, ya. Ini adalah mediator inflamasi. Efek antiinflamasi, jadi inflamasi itu ada kaitannya dengan prostaglandin yang berperan di sini, karena prostaglandin ini dapat menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas vaskuler. Jadi pembuluh darahnya itu mengalami permeabilitas dan juga vasodilatasi, ya, pelebaran. Nah, inhibisi sintesis prostaglandin oleh Ains ini dapat mengurangi inflamasi daripada menghilangkan karena obat ini tidak menghambat mediator inflamasi lainnya. Jadi, untuk obat golongan antiinflamasi ini kerjanya itu untuk menginhibisi sintesis dari prostaglandin, di mana yang telah disebutkan prostaglandin itu salah satu atau yang berperan dalam reaksi inflamasi. Nah, pada sebagian besar pasien dengan artritis reumatoid, efek antiinflamasi AINS itu relatif ringan dapat mengurangi nyeri, kekakuan, dan pembengkakan. Namun, AINS tidak mengubah perjalanan penyakit. Jadi, kalau perjalanan penyakit itu tetap berlangsung di dalam tubuh. Cuma dengan menggunakan obat antiinflamasi ini, gejala-gejalanya itu dapat diobati gitu ya. Terutama di sini yaitu gejala nyeri dan radang yang dihasilkan oleh suatu penyakit. Selanjutnya ada efek antipiretik. Jadi selama seseorang itu mengalami demam, di sini ada peran dari pirogen endogen, yaitu pada interleukin 1 ini dilepaskan dari leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih dan bekerja langsung pada pusat termoregulator. Jadi di tubuh kita itu di hipotalamus itu ada termoregulator namanya. Nah, ini yang mengatur suhu tubuh kita, ya. Efek ini berhubungan dengan peningkatan prostaglandin di otak yang bersifat pirogenik. Jadi ketika seseorang itu mengalami demam, itu di bagian hipotalamusnya itu terjadi perangsangan pusat termoregulator karena terjadi peningkatan prostaglandin ya di dalam otak. Nah, ini salah satu obatnya ada aspirin. Ini dapat mencegah efek peningkatan suhu dari interleukin 1 dengan mencegah peningkatan kadar prostaglandin di otak. Jadi pada slide ini dapat disimpulkan, jadi
prostaglandin itu juga berperan terhadap peningkatan suhu tubuh kita, di mana suhu tubuh kita itu diatur di hipotalamus. Di hipotalamus terdapat termoregulator ya yang mengatur suhu tubuh. Jadi untuk obat golongan antipiretik itu kerjanya yaitu dapat mencegah peningkatan suhu oleh interleukin 1. Ya, mencegah peningkatan suhu oleh interleukin 1. Bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu dengan mencegah peningkatan kadar prostaglandin yang ada di otak. Ya, jadi dari ketiga golongan obat ini ada analgetik, antiinflamasi, kemudian antipiretik. Itu obatnya itu ada beberapa yang sama ya. Jadi dapat berfungsi sebagai antipiretik sekaligus sebagai anti nyeri, sebagai antiinflamasi. Ya, karena yaitu tadi demam, nyeri, inflamasi itu ada mediator di sini yang berperan yaitu prostaglandin. Jadi kan obat-obat ini bekerjanya di prostaglandin tersebut. Jadi oleh karena itu ada beberapa obat itu dapat berfungsi sebagai antipiretik sekaligus sebagai analgetik dan antiinflamasi. Salah satu contohnya yaitu aspirin ya kalau di slide ini. Nanti juga ada paracetamol, ada ibuprofen yang memang ketiga obat ini itu memang dapat digunakan sebagai antipiretik. Tetapi juga dapat digunakan untuk menghilangkan nyeri dan mengatasi peradangan. Seperti itu. Ya, mari kita pelajari dulu ya mengenai patofisiologi nyeri. Jadi nyeri itu adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak enak. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ada kaitannya dengan kerusakan jaringan di dalam tubuh. Nyeri ini sebenarnya berfungsi sebagai tanda adanya suatu penyakit. Jadi suatu tanda ya ada suatu penyakit atau kelainan dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses penyembuhan inflamasi. Jadi ya begitu, nyeri itu pada dasarnya merupakan suatu tanda dan merupakan bagian dari proses penyembuhan atau inflamasi. Nyeri dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu nyeri somatik dan juga nyeri visceral. Nyeri somatik itu terjadi di permukaan, ada yang di dalam tubuh. Di permukaan itu terdapat di kulit, kemudian nyeri dalaman itu bisa di bagian otot, jaringan ikat, tulang, ataupun sendi. Selanjutnya ada nyeri visceral, itu dapat terjadi di bagian perut, di daerah perut. Nah, ini adalah titik-titik nyeri yang sering terjadi. Walaupun ya sebenarnya nyeri itu bisa terjadi dimanapun di bagian tubuh kita. Jadi gejala-gejala dari terjadinya suatu peradangan itu dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama ada rubor. Rubor itu artinya pemerahan. Jadi area di sekitar bagian yang mengalami radang itu biasanya warnanya berubah menjadi lebih merah gitu warnanya. Selanjutnya tumor. Tumor yaitu adanya suatu pembengkakan di bagian yang radang ya. Kemudian kalor, ya jika diukur gitu suhunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian adanya rasa nyeri, baik ditekan atau enggak ya adanya nyeri itu bisa terjadi salah satu gejala dari peradangan. Kemudian adanya gangguan fungsi atau functionalize. Jadi ya fungsinya otomatis kan akan terganggu karena merasakan nyeri, kemudian ya perasaan tidak enak gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya inflamasi. Bisa dilihat di sini, inflamasi itu dapat terjadi karena adanya rangsangan yang tidak mengenakan di bagian tubuh tertentu. Nah, rangsangan yang tidak mengenakan ini dapat menyebabkan adanya gangguan membran sel. Ya, jadi membran selnya terganggu, kemudian adanya fosfolipid di sini. Nah, dengan fosfolipid ini kemudian nanti diinduksi oleh enzim fosfolipase akan menghasilkan asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini merupakan awal mula terbentuknya dari prostaglandin yang tadi sudah disebutkan, di mana prostaglandin itu salah satu mediator inflamasi. Ya. Dengan adanya enzim siklooksigenase atau yang dikenal dengan COX, ini dapat menginduksi dihasilkannya prostaglandin
yang disebut juga dengan COX-2. Kemudian prostacyclin, yaitu COX-1. Selanjutnya ada thromboxan. Ini adanya COX-1, adalah COX-1. Ya. Saya ulangi. Asam arakidonat yang diinduksi oleh enzim siklooksigenase atau COX dapat menghasilkan prostaglandins, disebut juga dengan COX-2, prostacyclin, disebut juga dengan COX-1, thromboxan, disebut juga dengan COX-1, ya, yang lain. Jadi COX-1 ada dua, ada prostacyclin dan ada thromboxan. Nah, yang disebut mediator inflamasi yang dapat menyebabkan peradangan yaitu ini, prostaglandin. Ya. Kemudian sebelah kiri dilihat, nah dengan adanya enzim lipooksigenase itu dapat menginduksi terjadi adanya leukotrien. Leukotrien nanti akan ada LTBP4, kemudian LTC4, D4E. Nah, ini bersama-sama dengan prostaglandin, prostacyclin dapat menyebabkan perubahan permeabilitas vaskuler atau konstriksi bronkial. Apa yang terjadi kalau di bronkial? Bronkial itu kan bagian dari paru-paru kita ya, bronkial. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi, artinya itu adalah penyempitan di daerah bronkus atau bronkial. Nah, ini dapat menyebabkan pasiennya merasakan sesak karena saluran pernafasannya itu mengalami penyempitan atau kontriksi, vasokonstriksi, ya. Di sini akan mengalami gangguan pernafasan, yaitu pasiennya akan merasakan sesak karena mengalami penyempitan. Gitu. Selanjutnya peningkatan sekresi, ya. Jadi mediator-mediator ini itu bisa menyebabkan kontriksi bronkial, gitu. Dan juga dapat menyebabkan bronkospasme, kongesti, dan penyumbatan mukus. Nah, ini juga bisa salah satu mekanisme yang dapat menyebabkan sesak pada pasien. Kemudian yang sebelah kanan, prostacyclin itu dapat menyebabkan modulasi leukosit dan ini bisa menyebabkan inflamasi. Ya. Selanjutnya sebelah kiri. Nah, ini LTBP4 dapat menyebabkan atraksi atau aktivasi fagosit, ini juga dapat menyebabkan inflamasi. Ya. Jadi ada beberapa mediator yang dapat menyebabkan pencetus dari inflamasi itu sendiri. Tapi yang paling berperan di sini yaitu prostaglandin yang dapat menyebabkan inflamasi. Ini adalah mekanisme terjadinya reaksi inflamasi di dalam tubuh kita. Kita masuk ke pembahasan obat farmakologinya. Ada dua jenis analgetik, jadi analgetik dibagi menjadi dua golongan besar. Ada golongan narkotik, yang kedua golongan non-narkotik. Yang golongan narkotik itu digunakan untuk menghilangkan nyeri dengan derajat yang sedang sampai yang berat. Jadi yang sangat-sangat berat nyerinya itu dapat diatasi dengan golongan narkotik. Contoh penyakitnya ada infak jantung, pasien pasca operasi, dan juga nyeri kanker, ya. Selanjutnya, golongan non-narkotik ini diindikasikan untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Ini berasal dari golongan AINS, anti-inflamasi non-steroid. Berikut ini merupakan perbedaan antara golongan AINS dengan golongan analgetik narkotik. Yang pertama, struktur kimianya itu tidak mirip ya dengan morfin, bahkan masing-masing golongan AINS juga tidak mirip, jadi memiliki struktur kimia masing-masing. Terus tidak efektif untuk nyeri hebat, nyeri visceral, dan nyeri terpotong. Untuk golongan AINS ini tidak efektif karena hanya dapat mengatasi nyeri dengan kriteria ringan sampai sedang saja. Sedangkan untuk penyakit-penyakit ini itu membutuhkan analgetik yang lebih kuat lagi. Yang ketiga, bekerjanya secara sentral dan atau perifer. Yang keempat, tidak menimbulkan toleransi dan adiksi atau ketergantungan.
Ya, jadi untuk golongan AINS itu tidak perlu dikhawatirkan timbulnya ketergantungan, beda dengan narkotik. Kalau yang ketiga ini tadi ya, kalau AINS itu dapat bekerja secara pusat dan juga perifer. Berbeda dengan golongan narkotik itu kerjanya secara sentral atau secara pusat saja. Mari kita bahas dulu mengenai antiinflamasi nonsteroid atau AINS. Obat-obat ini bisa memiliki indikasi sebagai analgetik, sekaligus sebagai antipiretik, dan juga pada dosis yang lebih tinggi dapat digunakan sebagai antiinflamasi. AINS ini dapat menghambat sintesis prostaglandin dengan mengikat siklooksigenase atau COX. Nah, kortikosteroid ini mengurangi inflamasi dengan mengikat lipogenase dan mengurangi aktivasi fosfolipase A2. Ya, ini bedanya di sini mekanisme kerjanya antara golongan AINS antiinflamasi nonsteroid dan juga kortikosteroid. Ini adalah dua golongan yang berbeda ya. AINS dan kortikosteroid itu golongan yang berbeda. Mekanisme kerjanya pun berbeda. Diulangi lagi ya, kalau AINS kerjanya menghambat atau mengikat siklooksigenase, sedangkan kortikosteroid kerjanya mengurangi aktivitas dari fosfolipase A2. Tadi jika dilihat di mekanisme kerja yang tadi berupa bagan, itu kerjanya lebih di atas kalau yang golongan kortikosteroid. Nanti bisa dilihat lagi ya slide yang sebelumnya. Jadi untuk semua AINS itu bekerjanya yaitu di COX ya atau siklooksigenase, di mana COX ini berfungsi untuk mengkonversi asam arakidonat menjadi prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin yang akan merangsang timbulnya tanda-tanda inflamasi. Nah, kerja dari AINS ini COX-nya itu dihambat sehingga mediator-mediator inflamasi berupa prostacyclin, tromboksan, dan prostacyclin itu akan dihambat sehingga tidak akan terjadi atau inflamasi akan berkurang di sini. Itu. Untuk COX atau siklooksigenase itu ada dua macam, ada COX-1, ada COX-2. COX-1 ini terdapat pada semua jaringan yang ada di lambung dan berfungsi melindungi mukosa. Jadi ini fungsinya sebenarnya kalau di mukosa itu baik ya, karena melindungi mukosa kita dari asam lambung. Ya, paham ya sampai di sini? Kemudian untuk COX-2 itu terdapat di otak, ginjal, serta di tempat yang mengalami peradangan. Nah, tapi kebanyakan AINS itu bekerja menghambat kedua-duanya. Jadi dapat menghambat COX-1 dan juga COX-2 secara bersamaan. Nah, ini untuk golongan AINS yang sifatnya selektif. Nah, selektif ini artinya obat tersebut tidak hanya tidak dapat menghambat salah satu COX saja. Tadi kan kalau untuk terjadinya peradangan itu terjadi di COX-2 ya. COX-2 karena COX-2 di sini yang berada di tempat yang mengalami peradangan. Namun untuk obat yang sifatnya non-selektif, dia tidak dapat memilih hanya COX-2 saja, sehingga COX-1 pun itu akan ikut dihambat. Itu akan ikut dihambat ya. Sehingga yang tadinya COX-2 memiliki fungsi untuk melindungi mukosa lambung kita dari asam lambung itu tidak dapat berfungsi. Akibatnya asam lambung dapat mengiritasi lambung. Nah, itu adalah penjelasan dari bagian ini. Jadi kebanyakan AINS ini bekerja menghambat keduanya, artinya menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga dapat mengiritasi lambung. Sudah jelas ya kenapa bisa mengiritasi lambung? Karena COX-1-nya pun ikut dihambat. Sehingga yang tadinya COX-1 berperan dapat melindungi mukosa lambung, tidak dapat menjalankan fungsinya, sehingga dapat terjadi iritasi lambung ini. Nah, tetapi ada obat AINS yang kerjanya bersifat selektif. Selektif artinya bisa menseleksi ya. Di sini obatnya hanya dapat menghambat COX-2 saja. Nah, obat-obat yang seperti ini itu tidak berfungsi melindungi COX-2 itu kan tidak berfungsi melindungi mukosa lambung sehingga obat yang bersifatnya selektif dengan menghambat COX-2, obat-obat ini tidak dapat menimbulkan efek samping iritasi lambung. Jadi, untuk yang selektif itu lebih baik
digunakan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit peningkatan asam lambung gitu. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Tadi di awal saya sebutkan, jadi golongan AINS itu, jadi golongan obat non narkotik ada dua, ada golongan AINS dan ada golongan kortikosteroid. Kedua golongan ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda ya, posisi kerjanya berbeda. Coba dilihat di sini. Untuk golongan kortikosteroid itu yang dihambatnya di fosfolipase di sini ya, menghambat fosfolipid. Nah, kerjanya di sini, ketika mengkonsumsi golongan kortikosteroid, dia akan langsung menghambat terbentuknya fosfolipid. Golongan kortikosteroid contoh obatnya ada prednison, metilprednisolon, dan dexamethasone. Kerjanya di sini. Jika fosfolipid dihambat, maka asam arakidona tidak terbentuk dan tidak akan terbentuk pula prostaglandin, prostaglandin, dan tromboksan. Di sini kerjanya. Nah, untuk golongan AINS, kerjanya tadi adalah untuk menghambat siklooksigenase. CHOX, enzim siklooksigenase. Di sini kerjanya. Ini akan dihambat oleh obat golongan AINS, sehingga prostaglandin, prostacyclin, dan tromboksan itu akan dihambat pembentukannya. Nah, ini kan tadi sifatnya non-selektif ya, semua CHOX-nya dihambat sehingga dapat mengiritasi lambung. Berbeda dengan obat AINS yang sifatnya selektif, itu kerjanya hanya menghambat CHOX2 saja. Jadi kerjanya langsung di sini. Sehingga ini akan tetap ada, prostacyclin akan tetap ada, dan mukosa lambung pun akan tetap terlindungi oleh obat yang bersifat selektif ini. Ya. Ini tadi sudah disebutkan, jadi AINS ada yang selektif, ada yang non-selektif. Nah, ini kerjanya. Jadi kalau yang non-selektif menghambat CHOX1 dan CHOX2, sedangkan yang selektif hanya menghambat CHOX2 saja. Nah, yang non-selektif ini dapat mengiritasi lambung, maka dianjurkan untuk diminum setelah makan, tapi lebih baik lagi jika memilih golongan CHOX2, karena obat ini tidak mengiritasi lambung. Ini contoh obatnya, jadi sebagian besar obat golongan AINS itu bersifat non-selektif, mulai dari ibuprofen, indomethacin, ketorolac, naproxen, dan lain-lain, hingga piroxicam. Nah, untuk yang AINS selektif, contoh obatnya ada celecoxib dan rifecoxib. Indikasi AINS itu ada banyak, jadi semua penyakit yang memiliki gejala dan tanda-tanda nyeri itu bisa menggunakan obat golongan AINS ini ya, mulai dari sakit kepala, sakit gigi, adanya cedera jaringan, nyeri persendian, gout, dysmenor, artritis, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja yang saya sebutkan. Ini contohnya obat AINS. Jadi ini contohnya paracetamol atau acetaminophen dan golongan salisilat. Ini memiliki dua indikasi ya, dapat digunakan sebagai analgetik sekaligus sebagai antipiretik. Nah, untuk penyakit dysmenor ini ditandai dengan adanya kontraktilitas uterus dan vasokonstriksi lokal atau iskemik dan nyeri. Nah, nyeri di sini terjadi karena adanya sintesis dari prostaglandin. Jadi kan tadi prostaglandin itu memegang peranan yang penting ya terhadap rasa nyeri dan peradangan. Prostaglandinnya itu berlebihan sintesisnya yaitu di uterus sehingga terjadi nyeri ketika mengalami dysmenor. Ini obat yang paling efektif yaitu ibuprofen untuk dysmenor karena dapat menghambat sintesa prostaglandin yang ada di uterus. Selanjutnya aspirin dan salisilat ini juga memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, aspirin ini adalah golongan AINS yang paling bertahan lama dan merupakan analgesik yang efektif. Durasi kerjanya itu sekitar 4 jam. Aspirin ini juga diabsorpsi dengan baik secara oral, jadi sedianya dalam bentuk untuk oral ya. Kemudian ada asam propionat. Di sini contoh obatnya ada ibuprofen, fenbufen, dan naproxen. Nah, ini merupakan banyak dianggap sebagai obat pilihan pertama untuk penyakit inflamasi sendi ya, karena efek sampingnya itu lebih minimum gitu. Kemudian ada inhibitor CHOX2 yang sifatnya selektif, ada celecoxib, etarecoxib, dan valdecoxib, ada juga rifecoxib.
Ini toksisitasnya paling rendah dan dipercaya oleh banyak pihak sebagai obat pilihan penyakit inflamasi sendi. Nah, ini efek sampingnya itu lebih minimal lagi. Selanjutnya ada indometasin, merupakan salah satu dari obat-obat yang lebih efektif, tetapi efek samping dan insidennya itu lebih tinggi seperti ulcerasi, pendarahan lambung, sakit kepala, dan pusing. Oleh karena itu ini jarang digunakan. Piroxicam mempunyai waktu paruh panjang dan hanya membutuhkan pemberian dosis tunggal harian, jadi pemberiannya cukup 1 kali sehari. Ini bisa berhubungan dengan insiden pendarahan gastrointestinal pada orang lanjut usia. Jadi hati-hati diberikan pada usia lanjut gitu karena dapat mengiritasi lambung. Efek samping yang sering terjadi dari golongan AINS. Yang pertama adanya gangguan pada traktus gastrointestinal ya karena yang sudah saya jelaskan tadi. Karena obat AINS juga menghambat COX-1 yang menghasilkan prostaglandin yang menstimulasi mukus, nah sekresi bikarbonat sehingga menyebabkan vasodilatasi yang menjaga mukosa lambung COX-1 itu. Tetapi kan dihambat ya oleh golongan AINS non-selektif sehingga dapat menyebabkan efek samping serius seperti gastrointestinalnya mengalami pendarahan ataupun ulcerasi. Kalau yang COX-2 selektif, contohnya celecoxib, ini lebih sedikit insiden toksisitas pada gastrointestinalnya. Gitu. Namun, inhibitor COX-2 ini seringkali juga dihubungkan dengan insiden infak miokard akut dan stroke. Ini lebih banyak daripada non-selektif. Kemungkinan terjadi karena inhibitor COX-2 ini tidak menghambat agregasi platelet yang mengandung COX-2 sehingga dapat menyebabkan insiden penyakit tersebut. Nah, oleh karena itu inhibitor COX-2 tidak boleh digunakan pada pasien yang mempunyai riwayat penyakit kardiovaskuler. Ini harus hati-hati ya pemilihan obatnya. Selanjutnya ada misoprostol, merupakan derivat PGS1 yang efektif untuk mencegah toksisitas gastrointestinal AINS. Indikasi utamanya itu pada pasien dengan riwayat ulcus pepticum ya, yang kebutuhannya akan AINS begitu besar sehingga analgetik tersebut tidak dapat dihentikan. Cuma obat ini tuh dapat menyebabkan peningkatan kontraksi uterus sehingga sering juga digunakan untuk obat-obat untuk menginduksi kelahiran dan juga sering disalahgunakan untuk meningkatkan kontraksi uterus kan dapat menyebabkan keguguran jika penggunaannya itu tidak sesuai. Jadi ini harus hati-hati juga digunakan. Karena selain memiliki efek untuk ulcus pepticum ya, melindungi lambung, nah juga dapat meningkatkan kontraksi uterus. Yang kedua efek sampingnya, tadi yang pertama menyebabkan peningkatan asam lambung, yaitu berpengaruh pada traktus gastrointestinal. Yang kedua dapat menyebabkan nefrotoksisitas. Nefrotoksisitas itu kerusakan yang terjadi pada bagian ginjal karena menyebabkan retensi natrium, penurunan airan darah ginjal, dan gagal ginjal, terutama pada pasien dengan kondisi yang berhubungan dengan pelepasan katekolamin, vasokonstriksi, dan juga angiotensin 2. Dan obat ini bisa menyebabkan nefritis intestinal dan hiperkalemi. Penggunaan dalam jangka panjang bertahun-tahun menyebabkan gagal ginjal kronis. Hati-hati ya, penggunaan dalam jangka panjang itu tidak diperbolehkan. Efek samping lain termasuk bronkospasme atau kalau gangguan spasme pada bronkusnya mengalami gangguan itu dapat menyebabkan sesak. Ini tadi masih efek samping, saya rasa kita lewat saja. Ini juga masih efek samping. Nah, kita lanjut ke analgesik opioid atau golongan narkotik. Ini golongan analgetik narkotik ini merupakan turunan opium yang berasal dari tumbuhan Papaver somniferum atau dari senyawa yang sintetik. Penggunanya berulang dan tidak sesuai aturan itu dapat menyebabkan efek samping yaitu ketergantungan. Dan juga toleransi adanya penurunan efek sehingga untuk mendapatkan efek seperti semula perlu peningkatan dosis. Jadi biasanya karena ada efek toleransi di sini, jadi si pasien itu membutuhkan dosis yang semakin tinggi gitu jika digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Ini efek sampingnya dapat menyebabkan analgesia,
depresi napas, euforia, dan juga sedasi. Dapat juga menyebabkan mual muntah sehingga sering membutuhkan antiemetik, ya. Atau efeknya pada plexus saraf di usus, ini mempunyai peptida dan reseptor opioid menyebabkan konstipasi dan biasanya itu membutuhkan laksantif ya sebagai pencahar. Ini adalah efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat golongan opioid. Nah, analgetik opioid pun ini dibagi menjadi dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Untuk opioid lemah ini digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang. Ya, analgesik ini biasanya menyebabkan ketergantungan dan juga sering disalahgunakan. Nah, yang termasuk opioid lemah yaitu obat kodein. Ada kodein fosfat, dihidrokodein, dan juga dextropropoxifen. Kodein ini diabsorpsi baik secara oral, oleh karena itu rute pemberiannya itu ada yang melewati oral, tapi mempunyai afinitas sangat rendah terhadap reseptor opioid. Ya, ini efek sampingnya sama seperti yang efek samping opioid pada umumnya. Tapi efek analgesianya itu jauh lebih ringan daripada morfin. Kodein juga digunakan sebagai obat antitusif dan anti diare. Kemudian dextropropoxifen ini mempunyai kira-kira setengah potensi dari kodein, tapi mempunyai aksi serupa pada dosis equianalgesiknya. Obat ini sering digunakan secara kombinasi dengan aspirin atau paracetamol, misalnya chlorproxamol. Jadi isinya itu dextropropoxifen dan juga paracetamol. Efek sampingnya menyebabkan pada overdosis ya, menyebabkan depresi napas, sementara paracetamol dapat menyebabkan hepatotoksik. Kemudian opioid kuat, analgesik ini khusus diberikan pada terapi nyeri tumpul yang tidak terlokalisasi dengan baik secara di visceral. Analgetik ini mempunyai agen penting dalam penatalaksaan nyeri pasca bedah. Jadi memang untuk nyeri-nyeri yang relatif sangat hebat gitu ya. Ya seperti pasca bedah. Jadi diberikannya itu dapat melalui infus atau secara intermiten dengan dosis kecil-kecil melalui suntikan dengan interval teratur agar efek yang dirasakan oleh pasien itu atau kerjanya itu lebih cepat dibandingkan diberikan secara oral. Contoh obatnya ada morfin, dimorfin, venazocin, dextromoramid, fentanyl, metadon, petidin, dan juga buprenorfin. Ini untuk opioid kuat, contoh-contoh obatnya. Ya, morfin ini derivat paling poten dari opium, kerjanya di sistem saraf pusat sebagai depresan pernafasan, dan depresi refleks batuk, dan sebagai stimulan SSP. Efek sampingnya dapat menyebabkan muntah, miosis, dan juga konvulsi. Ya. Agen ini juga merangsang otot polos berakibat spasme pada gastrointestinal, saluran biliariasis, dan juga pada saluran kemih. Mengurangi motilisasi usus dan juga menyebabkan konstipasi. Ini kegunaannya premedikasi bedah, nyeri penyakit terminal atau penyakit-penyakit yang nyerinya hebat seperti kanker. Sediaannya ada oral, ada injeksi, dosisnya itu sesuai kebutuhan. Efek sampingnya sama kayak seperti sebelumnya. Kemudian petidin ya. Ini sifatnya mirip dengan morfin, namun kurang berakibat konstipasi. Jadi efek konstipasinya itu lebih minimal dibandingkan dengan yang morfin. Dan juga retensi urin. Dan tidak memiliki sifat untuk menekan batuk seperti morfin. Kerjanya itu hanya 2-3 jam. Nah, ini petidin ini tidak cocok untuk nyeri yang menahun gitu, yang nyeri yang secara berulang-ulang gitu. Nah, ini kegunaannya petidin tuh untuk sebelum pembedahan dan mengatasi nyeri pasca bedah, khususnya untuk nyeri-nyeri abdominal ya. Efek sampingnya sama aja dengan morfin, mual muntah, mulut kering, dan juga pandangan kabur. Metadon ya selanjutnya. Ini senyawa yang mirip dengan morfin, sifatnya mirip termasuk berpotensi adiksi. Lebih aktif jika diberikannya per oral daripada morfin.
Kerjanya ini lebih lama karena dosisnya itu paling cepat 6 jam sekali ya. Kerjanya lama karena dosis paling cepat 6 jam sekali. Ini untuk pengulangan pemberiannya. Selain sebagai analgetik, metadon ini juga digunakan untuk terapi pasien-pasien yang kecanduan narkotika, termasuk heroin dan morfin. Jadi diterapi dengan metadon ini ya. Efek sampingnya sama, mual, muntah, ketergantungan, tapi relatif lebih ringan daripada morfin dan heroin. Ini adalah keamanan analgetik pada ibu hamil. Ini ada obatnya aspirin, asam mefinamat, opioid, dan paracetamol. Berdasarkan FDA, obat yang paling aman yaitu paracetamol dengan kriterianya B, di mana pada dosis normal ini dianggap cukup aman untuk pemakaian jangka pendek. Ya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai farmakologi obat analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Mudah-mudahan semuanya mengerti dengan yang saya jelaskan tadi. Akhir kata, saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.